Partai Gerindra akhirnya menegur Fadlizon yang kerap melontarkan sindiran kepada Presiden. Langkah ini dianggap suatu hal yang positif dalam berpolitik, namun jika berkoalisi maka bentuk kritikan juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan juga elegan. Hal ini juga menjadi peringatan bagi parpol lain dalam beretika politik guna menciptakan politik yang sehat sekalipun berpihak dalam oposisi. Untuk membahasnya kita telah terhubung bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda. Bang Hanta, selamat pagi. Selamat pagi, Martin. Iya, Bang Hanta, secara etika koalisi, apakah bentuk kritik yang disampaikan Fadlizon di media sosial ini tepat? Ya, ada dua perspektif ya, melihat dua yang disampaikan Fadlizon, kemudian ada teguran dari Pak Prabowo. Keduanya punya topangan basis rasionalitas dan sekaligus basis teori politik, teori berdemokrasi. Satu sisi, sebagai anggota DPR betul, Fadlizon bisa saja dan diperbolehkan bahkan tugasnya untuk melakukan kritik sekeras apapun kepada pemerintah yang sedang menjabat. Tetapi di sisi yang lain, itu mereka sedang, artinya si anggota DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan, melakukan agregasi dan aktivasi kepentingan masyarakat kepada dalam logika kekuasaan. Tetapi yang kedua juga ada teori teori koalisi atau etika berdemokrasi. Kalau kita etika berkoalisi, kalau sudah di dalam koalisi, sejatinya partai politik itu harus sejalan dengan pemerintahan yang dia dukung supaya tidak terkesan atau bahkan disengaja untuk melakukan politik dua kaki. Politik dua kaki itu satu sisi dia berkoalisi dalam pemerintahan, tetapi di saat yang sama dia melakukan manuver politik, melakukan proses oposisi, layaknya oposisi di parlemen. Padahal di saat yang sama mendapatkan kursi menteri. Nah, kalau itu dilakukan, jelas itu melanggar etika etika berkoalisi tentunya. Nah, di konteks ini saya kira Pak Fadlizon ini kan udah kesekian kalinya melakukan hal yang seperti ini. Kesannya tidak tertib dalam internal partainya. Dalam logika kepartaian ada harus tegak lurus dengan kebijakan partai dan seterusnya. Jadi, Arvin, menurut saya dua perspektif itu tergantung kita melihatnya dari perspektif kacamata yang mana. Kalau perspektifnya adalah dalam konteks Fadlizon menjalankan tugas kedewanan, ya dia sah-sah saja melakukan kritik. Cuma sayangnya kenapa yang dilakukan oleh Fadlizon ini tidak dilakukan oleh partai-partai di luar pemerintahan mestinya, seperti PKS, Partai Demokrat. Itu mereka relatif kurang keras, kurang tegas, kurang lugas beroposisinya. Ini antara oposisi dan koalisi tertukar ini. Ada oposisi yang tertukar, ada oposisi cita rasa ada yang berkoalisi dengan pemerintahan tapi cita rasa beroposisi karena kerap kali kader keras di pemerintah di parlemen. Tapi ada juga oposisi lembek tanda petik karena kurang memberikan kritik keras kepada pemerintahan. Jadi logika demokrasi itu sama pentingnya, Arvin. Ada tiga ya. Kalau eksekutif dan legislatifnya itu imbang, kuat, itu yang dibutuhkan demokrasi yang efektif. Tapi kalau oposisinya terlalu kuat di parlemen dibandingkan kekuatan koalisinya, itu bisa konfrontatif terus, tidak efektif pemerintahan, tidak sehat. Tapi kalau eksekutifnya terlalu kuat, sementara legislatif tidak menjalankan fungsi kontrol, itu bisa kolutif, juga tidak sehat. Jadi kita butuh pemerintahan demokrasi, sistem berdemokrasi itu demokrasi yang efektif, berimbang pemilunya itu. Banyak arah yang semu begitu ya Bang Hanta. Tapi kalau kita bicara dalam koridor koalisi, bagaimana sebenarnya batasan atau etika partai dalam koalisi menyampaikan kritik? Ya, kalau misalnya kaitannya ini kan Gerindra, persoalannya kan sebelumnya Partai Gerindra dulu di luar pemerintahan sangat diametral terbuka. Kemudian ada perubahan dalam sikap politik, dan itu sah-sah saja dalam politik. Partai politik berubah haluannya secara diametral, kemudian menjadi pendukung Pak Jokowi. Sementara kader-kadernya ada yang tidak berubah, namanya Fadlizon. Pak Fadlizon ini sikap politiknya tidak berubah, sementara partai politiknya berubah sikap. Artinya mereka kan tersimpang antara kader partainya dengan partainya. Pilihannya dua, berarti tidak cocok lagi nih kader partainya. Kalau tidak bisa tertib, tidak bisa menjalankan etika berpartainya, maka salah satu solusinya Pak Fadlizon harus mencari alternatif partai lain atau tidak cocok lagi dengan Partai Gerindra. Karena sejak sekarang Partai Gerindra sudah bergeser haluan politiknya. Nah, itu soal dari internal Gerindranya. Kalau dari sisi
eksternal masyarakat, tentu publik akan punya persepsi penilaian masing-masing. Seperti saya katakan tadi dari dua perspektif tadi itu. Betul. Jadi tergantung itu. Sehingga kalau bicara tentang etika berkoalisi, ya kalau oposisi mau mengkritik pemerintah itu sah, terbuka. Mereka harus menyampaikannya, sikap politiknya, dan orang paham. Misalnya PKS atau Demokrat di luar pemerintahan, memang harus tegas, lugas, jelas di luar di publik disampaikan. Nah, saya kembali ketika yang di internal sebaiknya dilakukan mekanisme internal. Misalnya Pak Prabowo, Pak Fadlizon ada forum dengan Presiden, menyampaikan di forum-forum internal. Kan ada saluran menyampaikan di forum internal pemerintahan yang tidak menyebabkan kegaduhan. Cukup di internal memberikan masukan. Saya kira ketua umum partai yang di dalam koalisi juga kerap memberi masukan kepada Presiden. Itu bedanya. Secara etika menurut saya lebih efektif, lebih elegan kalau yang di dalam satu rumah memberikan masukan di dalam rumah. Jangan sudah satu rumah tapi beri masukan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita keluar-keluar di luar, kira-kira terlalu dipertanyakan. Gitu. Betul. Tapi kalau memang di luar pemerintahan, di luar ya wajar dia bicara dari luar, misalnya PKS dan Demokrat. Ditambah lagi sekarang ada mekanisme di Gerindra, Pak Prabowo juga melalui bicaranya juga memberi teguran kepada Pak Fadlizon juga secara terbuka. Akhirnya kan Gerindra yang memulai, Gerindra yang mengakhiri, mengklarifikasi. Nah, saya kira itu yang menjadi catatannya. Oke, ada concern, Mas Bang Yuda, Bang Hanta. Kalau kita berbicara mengenai teguran, sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto. Juru bicara pun dari Gerindra sudah mengatakan hal demikian, Bang Hanta. Tapi tweet menyindir beserta turunannya juga masih ada di laman Twitter Fadlizon dan tidak dihapus. Jadi teguran ini menurut Anda benar ada yang memberikan efek atau hanya gimmick atau angin lalu? Nah, ini yang menarik sehingga ada dua fokus ya. Fokusnya satu, Pak Fadlizon harusnya semakin tertib. Orang akan melihat penilaiannya negatif. Pak Fadli kok tidak tersimpang terus dengan partainya. Partai sudah punya kebijakan seperti tidak bisa tertib, tidak bisa menjalankan fungsi kepartaian, alias tidak disiplin dalam berpartai. Nah, di sisi yang lain, dari sisi Pak Prabowo-nya, sebagai pemimpin partai, itu kan punya marwah. Ketika memberikan peringatan kepada kader-kader partainya, tentu harus diikutin. Nah, kita tahu Pak Fadlizon ini bukan hanya sekali melakukannya. Bayangkan, kalau sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, Pak Fadlizon melakukan sindiran yang sama. Itu kan artinya sama, tidak mengindahkan atau meremehkan teguran dari ketua umumnya. Yang tentu, yang negatif adalah Pak Prabowo sendiri. Karena teguran secara publik yang disampaikan kepada publik tentunya ternyata tidak diikuti oleh Pak Fadlizon. Paling tidak, seperti Marvin katakan tadi, di dalam jangka pendek ini, kalau ada efek yang disampaikan, kalau betul-betul teguran itu ditujukan benar, berpengaruh kuat, efektif, efeknya paling terlihat jangka pendek, misalnya tweet tadi dihapus misalnya, atau diklarifikasi lah minimal oleh Pak Fadlizon. Tujuan saya ini begini-begini dan seterusnya. Dan itu kan tidak dilakukan. Nah, sehingga ada dua akan berkembang seperti Mas Marvin katakan tadi, ada dua. Ini memang kalau misalnya bukan disengaja, bukan bagian dari manuver politik, maka yang perlu beri catatan garis bawahi, apakah teguran ketua umumnya ini efektif atau tidak, dijalankan atau tidak oleh struktur di bawah. Karena Pak Prabowo kan kuat di struktur kekuasaan. Kalau tidak, nanti muncul kecurigaan. Jangan sampai kecurigaan seperti Marvin katakan tadi, ini sengaja menjalankan politik dua kaki. Kita tetap berkoalisi, tetapi juga ada tugas-tugas yang dijalankan oleh sisi lain untuk terus menekan pemerintah atau mengkritisi. Nah, saya kira yang paling penting itu adalah Pak Fadlizonnya menunjukkan kejelasan posisi. Karena partainya sedang berada di dalam perahu koalisi bersama, maka mekanismenya berbeda ketika dulu beroposisi. Harus move on beliau dalam cara beroposisinya gitu. Begitu juga dari sisi Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya juga harus lebih menjelaskan kepada, artinya membuktikan kepada publik bahwa teguran beliau itu benar apa adanya, sehingga salah satu ukurannya, parameter sederhananya ya ada klarifikasi atau Pak Fadlizon tidak melakukan hal yang semacam itu lagi. Dan satu lagi, di luar luar dua pihak di Gerindra ini adalah partai yang di luar pemerintah harusnya, yaitu Demokrat, PKS, itu harusnya lebih tegas lagi, lebih lugas lagi menjalankan fungsi konstitusinya yang untuk mengimbangi pemerintahan.
Jangan tertukar ini antara oposisi dan koalisi. Mbak Hanta, kalau kita bicara soal kelaziman ya, apakah lazim partai yang berkoalisi baik di kubu penguasa ataupun oposisi bermain tanda kutip dua kaki? Dulu di pemerintahan Pak SBY sebenarnya dalam logika demokrasi tidak ya harus jelas berpolitik itu sikapnya. Kalau nggak suka ya di luar pemerintahan, tugasnya memang mengkritisi, di dalam harus menopang kinerja pemerintah. Tapi dua itu harus dipertemukan dengan konstitusi dan aspirasi rakyat. Sebenarnya logika DPR itu kapanpun ketika konstitusi dan aspirasi rakyat sama, maka harus sama, tegak lurus eksekutif legislatif. Tapi kalau ada yang tersimpang berbeda, maka disitulah harus berbeda, mengawasi pemerintahan, meluruskan jalannya pemerintahan. Tetapi Marvin, dulu di pemerintahan kita juga kerap terjadi, sebenarnya bukan yang pertama sekali. Di era pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di awal dulu kita ingat ada dua partai yang kerap melakukan seperti ini, yaitu Partai Golkar dan PKS. Silakan buka rekam jejaknya. Mereka di dalam pemerintahan punya menteri 3 dan bahkan 4 kursi menteri. Nah, di saat yang sama PKS misalnya ada Pak Fahri Hamzah, itu tetap menjalankan fungsi oposisi juga, terus mengkritisi pemerintahan SBY. Begitu juga di Partai Golkar, beberapa kali manuvernya melakukan angket, justru mereka menjadi inisiator, melakukan politik dua kaki. Itu yang tidak sehat bagi demokrasi kita partai. Jadi nggak bisa mau dapat kedua-duanya dalam kekuasaan, mendapatkan posisi jana menteri, di saat yang sama ingin mendapatkan simpati publik dengan beroposisi, menjalankan politik dua kaki itu. Sehingga harus jelas ya sikapnya. Kalau sedang berada dalam pemerintahan, dia harus menopang jalannya pemerintahan, kecuali pemerintah melanggar konstitusi. Melawan arus besar aspirasi rakyat. Tapi kalau ternyata tidak, maka yang di dalam pemerintahan pilihannya harus menopang pemerintahan, mendukung agar berjalan efektif. Kalau di luar memang kesannya tanda petik mencari kekurangan, kelemahan dari pemerintahan, karena tugas dia memang dulu pemerintahan. Itulah demokrasi itu, sehingga harus dijalankan secara konsesional, punya data dan sistem kita juga jelas begitu. Baik, Bang Hanta, ada pendapat publik yang menilai eskalasi politik pada 2019 sampai saat ini masih dirasakan sampai di kalangan grassroots gitu. Sementara dinilai juga kalau elit politik mudah melupakan dan cenderung bermain di kepentingan masing-masing. Apakah ini sebenarnya disadari oleh para politikus di negeri ini? Ya, itu yang kita sayangkan. Makanya saya dua hal ya catatan saya kepada publik, kita berpolitik itu harus betul-betul melihat bahwa politik itu dinamis. Kita tidak boleh gontok-gontokan, masyarakat jangan habis-habisan, karena yang elit politik hari ini kelihatan berdebat, tempur, keras sekali paginya, siang atau sorenya mereka bisa bertemu dalam satu meja, berkoalisi, melakukan penyimpang. Dulu di tanggal, saya ingat setelah quick count, saya di media juga menyampaikan di April 2019, saya salah satunya memprediksi kemungkinan Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan. Saya juga pernah memprediksi karena muncul pada saat itu kemungkinan Pak Prabowo juga menjadi Menteri Pertahanan. Mungkin pada saat itu bahkan mungkin saja bergabung pemerintahan, itu mungkin keras, kayaknya tidak masuk logikanya, pasti rekan-rekan teman-teman di Gerindra juga tidak setuju. Tapi realitasnya itulah politik, ya bisa jadi tiba-tiba dari barat ke timur, dari utara ke selatan melakukan lompatan posisi politik, meskipun tidak sehat ya menurut saya. Mestinya yang kalah idealnya yang kalah ya di luar pemerintahan, tapi ya ini sah-sah saja, tidak melanggar konstitusi tentunya. Nah, karena itu masyarakat kita semua harusnya melihat, jangan habis-habisan, jangan melihat politik itu jangan otomatis mereka akan terus di posisi yang sama. Lihat aja peta koalisinya, dari kalau ditarik Mas Marvin dari tahun 99, kemudian 2004, 2019, 2024 itu bergeser. Dulu Gerindra dan PD Perjuangan bersama pasangan Ibu Mega dan Mega Pro dan Pak Prabowo, kemudian berlawanan, kemudian bergabung lagi dan seterusnya. Sementara masyarakat yang di bawah sudah terlanjur dalam satu keluarga beda pendapat, dalam satu RT kadang sampai tidak tegur-teguran. Jangan. Jadi saya kira dari masyarakatnya kita harus berposisi tidak habis-habisan dalam membela. Begitu juga elit politik saya kira punya tugas untuk melakukan pendidikan politik, ditonton oleh publik untuk memberikan tontonan berdemokrasi yang indah, yang elegan, yang santun dan juga sesuai dengan konstitusi.
Bang Hanta, singkat saja, saya minta pendapat Anda mengenai figur seorang Fadlizon sebagai tanda kutip newsmaker. Dia kerap bercuit di media sosial. Seberapa signifikan cuitan dari seorang Fadlizon ini berpengaruh terhadap tanda kutip arah dari partai politiknya? Singkat saja, silakan. Menurut saya berpengaruh, karena top of mind orang tentang Gerindra itu sangat kuat tentang Fadlizon. Di luar Pak Prabowo ya, ada nama-nama lain. Jadi kalau mengklarifikasinya ada politisi lain itu tidak bisa. Berpengaruh, memberikan dampak. Orang semakin satu, orang punya persepsi Gerindra kok tiba-tiba berpindah, tapi kok ternyata Fadlizonnya tidak berubah haluan. Dan itu saya kira memberikan dampak yang kurang positif bagi Gerindra, dari secara umum ya, saya kira itu catatannya. Sehingga kalau mau jelas dalam berkoalisi sah-sah saja karena sudah gabung di pemerintahan. Oh, bagus juga menjadi kawan koalisi karena ketika di dalam Gerindra punya komitmen tinggi, punya punya komitmen yang tinggi, artinya punya disiplin, tertib berkoalisi. Di saat yang sama juga terlihat oleh publik bahwa politisinya juga mengikuti aturan partai. Nah, itu saya kira Pak Fadlizonnya yang juga harus mulai memposisikan sebagai politisi Gerindra yang bukan Gerindra 5 tahun yang lalu. Itu yang mungkin perlu disampaikan. Soal pengaruhnya berpengaruh karena yang ngomong Fadlizon. Gitu. Baik, terima kasih pengamat politik Bang Hanta Yudho sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Frontier. Terima kasih, Bang.